Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian kitab Qasidah Burdah. Kemarin kita sudah membahas tentang biografi pengarangnya dan juga sekilas tentang sejarah ditulisnya Qasidah Burdah. Sekarang kita akan masuk pada bait-bait syair yang dikarang oleh beliau. Karena memang ketika seseorang memuji Nabi Muhammad SAW dengan syair, atau kita memuji siapapun dengan menggunakan syair, dengan menggunakan puisi misalnya, itu akan lebih mengena, akan lebih enak didengar, akan lebih cepat tumancep di dalam hati. Sehingga Qasidah Burdah ini merupakan karya yang fenomenal yang dikarang oleh Al-Imam Al-Busiri, yang keberkahannya sudah dirasakan oleh umat Islam secara umum. Karena memang ketika kita memuji Nabi Muhammad SAW, kita memuji Nabi Muhammad dengan model seperti apapun, entah itu dengan tulisan nasar ataupun dengan syair, dengan model seperti apapun, itu tidak akan bisa mengungkap, tidak akan bisa membandingi keagungan Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam kitab Simtud Duror, wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafnaz zaman wa fihi ma lam yusufi. Meskipun orang bermacam-macam model, bermacam-macam, banyak sekali orang yang mensifati memuji-muji Nabi Muhammad SAW, maka waktu akan habis sementara sifat-sifat keagungan Nabi Muhammad SAW masih ada yang belum disebutkan. Artinya setinggi apapun, sehebat apapun pujian seorang makhluk kepada Nabi Muhammad SAW, itu belum sebanding dengan keagungan beliau. Karena seperti yang dikatakan oleh Habib Umar, ya, wallahu qad asna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana. Bagaimana mungkin pujian kita akan sebanding dengan keagungan Rasulullah? Bagaimana mungkin pujian-pujian kita, syair-syair kita, madaih-madaih kita, qasidah-qasidah kita, pujian-pujian kita kepada Nabi Muhammad itu tidak akan mungkin membandingi keagungan Nabi Muhammad SAW, karena Allah sendiri yang memuji Rasulullah. Allah memuji Nabi Muhammad, maka bagaimana mungkin pujian kita makhluk akan sebanding dengan keagungan Nabi Muhammad SAW. Pada permulaan qasidahnya, Al-Imam Al-Busiri mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Amin tadzakkuri jiranim bidhi salami mazajta dam'an jara min muqlatin bidami. Dalam sebagian naskah mungkin sering kita dengar ketika orang membaca qasidah burdah itu diawali dengan hamdalah. Sering dibaca alhamdulillahi munshil khalqi min adami summas salatu alal mukhtari fil qidami. Nah, tambahan alhamdulillahi munshil khalqi min adami ini bukan termasuk burdah, bukan termasuk qasidah atau syair yang dikarang oleh Imam Al-Busiri. Itu hanya tambahan dari sebagian ulama, dari sebagian mungkin murid-muridnya Imam Al-Busiri. Jadi yang asli termasuk qasidah burdah yang benar-benar ditulis oleh Imam Al-Busiri ini diawali dengan amin tadzakkuri itu. Ini ada yang namanya Bara'atul Istihlal. Bara'atul Istihlal ini adalah ketika kita ingin mengungkapkan suatu tema, kita ingin berbicara sebuah permasalahan, salah satu permasalahan, maka di awal pembicaraan kita, di awal perkataan kita, kita menyebutkan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan pembahasan tersebut. Misalkan gini, ketika seorang akan berkhutbah atau berpidato ceramah yang temanya Isra Mi'raj, temanya Isra wal Mi'raj, itu biasanya di muqaddimahnya dia mengatakan alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi. Itu namanya dalam ilmu balaghah namanya bara'atul istihlal. Atau misalkan kita akan berceramah, berkhutbah menjelaskan tentang ilmu misalkan, maka kita akan mengatakan alhamdulillahilladzi
'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam atau yang lain. Misalkan kita akan berkhutbah tentang masalah pernikahan misalkan. Maka di awal kita menyebutkan sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan. Alhamdulillah jadi ahallan nikah wa harrama sifah misalkan seperti itu. Itu namanya bara'atul istihlal. Seorang yang akan berbicara tentang suatu tema, maka di awal pembicaraannya dia menyebutkan sesuatu yang menyinggung atau menyebutkan sesuatu yang berkaitan dengan tema tersebut. Nah, dalam qasidah ini berisi atau bertemakan tentang pujian kepada Nabi Muhammad, menyebutkan tentang rasa cinta Imam Al-Busiri sehingga beliau memuji-muji Nabi Muhammad, menyebutkan sifat-sifat keagungan beliau. Maka bara'atul istihlal dalam qasidah burda ini sudah ada, yaitu dalam bait pertama. Dalam bait pertama Imam Al-Busiri ini menyebutkan jironum bidhi salami, kekasih-kekasih yang berada di tanah Dhi Salam. Imam Al-Busiri juga menyebut kecintaan beliau kepada Nabi Muhammad. Mazaj tadam anjaro min muqlatin bidami. Engkau merasa bersedih karena rindu kepada Nabi Muhammad sampai-sampai air matamu bercampur dengan darah. Jadi di awal qasidah Imam Busiri menyebutkan kekasih-kekasih yang ada di tanah Dhi Salam, yaitu Nabi Muhammad. Serta di awal qasidah beliau mengungkapkan perasaan beliau yang sangat rindu kepada Nabi Muhammad SAW sampai-sampai beliau menangis, tangisannya air mata bercampur dengan darah. Itu namanya dalam ilmu balaghah namanya bara'atul istihlal. Jadi di awal qasidah, di awal karangan beliau qasidah burda ini, Imam Busiri menyebutkan hal-hal yang sudah mewakili isi dari semua qasidah, yaitu menyebutkan rasa cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awal. Fasal awal utawi fasal kang awal fil ghazli iku ing dalam nerangaken cumburayu wasyakwal gharam lan pengaduan rasa rindu. Fasal awal dalam kitab burda ini Imam Al-Busiri akan mengungkapkan rasa cinta dan rasa rindu beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin tadzakuri jironin, ana toh sebab eling piro-piro tetangga bidhi salami ing dalam tanah Dhi Salam. Mazajta nyampur sapa sira dam'an ing air mata, jaro kang mengalir apa dam'an min muqlatin saking bola mata dicampur bidami kelawan getih. Amhabbat apa toh bertiup arrihu apa angin min tilqa'i kadhimatin saking arahe tanah kadhimah. Wa umadolan cumleret albarqu apa kilat fi dzulma ing dalam peteng-peteng min idomi saking gunung Idom. Amin tadzakuri jironim bidhi salami mazaj tadam anjara min muqlatin bidami. Imam Busiri ini membayangkan dirinya adalah sosok yang lain. Jadi Imam Busiri ini membayangkan dirinya sebagai sosok yang lain, kemudian diajak ngomong. Dia membayangkan dirinya itu sebagai sosok yang lain, orang lain, kemudian diajak ngomong sendiri ya. Kita kan kadang sering ya, kita itu kadang sering menasehati atau ngomong dengan diri sendiri. Akan ada orang namanya Budi kamu harus rajin, Budi kamu tahun ini harus lulus, Budi kamu tahun ini harus berhasil jadi sarjana misalkan. Jadi dia itu membayangkan dirinya sebagai sosok orang lain, kemudian diajak ngomong. Begitu pula Imam Busiri, beliau membayangkan dirinya ini adalah sosok yang lain, kemudian sosok yang lain tersebut diajak ngomong, ditanya-tanya, kenapa sih kamu itu menangis sampai bercampur darah? Kenapa kamu menangis sampai air matamu bercampur dengan darah? Apakah karena engkau ingat tetangga yang ada di tanah Dhi Salam? Tanah Dhi Salam ini adalah tanah sebuah daerah yang berada di antara Mekah dan Madinah. Kenapa kamu menangis? Menjadi-jadi sampai tangisanmu itu keluar air mata bercampur darah. Apakah karena engkau mengingat kekasihmu yang ada di tanah Dhi Salam, yaitu Nabi Muhammad? Ataukah karena ada angin yang bertiup dari arah Kadhimah? Atau karena ada sinar kilat yang nampak di kegelapan dari tanah Idom? Nah ini simbol-simbol ya. Imam Busiri ini menyebutkan tanah Dhi Salam, tanah daerah antara Mekah dan Madinah, menyebutkan tanah Kadhimah, tempat di dekat kota Madinah, menyebutkan Idom, gunung-gunung yang ada di kota Madinah. Ini kan kota Madinah ini kan mengisyaratkan di situ ada Nabi Muhammad, ada makam Nabi Muhammad SAW.
Imam Busiri berkata, kenapa sih kamu menangis? Apakah karena kamu mengingat kekasihmu yang ada di tanah di Salam? Ataukah karena ada angin bertiup dari arah Kadimah, tempat di dekat kota Madinah? Ataukah karena ada kilat yang nampak di kegelapan dari Gunung Idom, sehingga engkau langsung ingat kepada kekasihmu yang ada di kota Madinah? Penggambarannya seperti ini. Misalkan ada orang merantau. Ada orang merantau LDR dengan istrinya. Dia berjauhan dengan kekasihnya. Anaknya di desa, istrinya di desa, ditinggal dia merantau ke kota. Nah, karena yang namanya berhubungan jauh dengan sang kekasih, jauh dengan orang yang dicintai, jauh dengan istrinya, dengan anaknya, orang ini kepikiran terus sama istrinya, sama anaknya, sehingga setiap hal-hal yang mengingatkan dia dengan istrinya dan anaknya membuat dia menangis, membuat dia bersedih. Sedang makan nasi goreng, ingat saya kalau di kampung makan bareng istrinya makan nasi goreng. Dengar tetangga dengerin musik Rhoma Irama misalkan, teringat, ya Allah ada suara Rhoma Irama, saya teringat istri saya di rumah suka Rhoma Irama misalkan. Kemudian misalkan ada anak kecil lewat lagi main sepeda, teringat, wah di rumah saya anak saya lagi apa, kangen. Nah, itu penggambaran seperti itu. Jadi ketika orang jauh dengan kekasihnya, maka segala hal yang mengingatkan dia kepada kekasihnya akan membuat dia bersedih, akan membuat dia merasa rindu, merasa bersedih. Begitu pula yang dirasakan oleh Imam Al-Busiri. Beliau berada di Mesir, mengungkapkan bahwa kenapa sih engkau bersedih, kenapa sih engkau menangis sampai tangisanmu bercampur dengan darah? Apakah karena engkau mengingat kekasihmu yang ada di tanah di Salam? Apakah karena ada angin semilir yang bertiup dari arah Kalimah? Ataukah karena engkau melihat kilat yang nampak di kegelapan di malam hari dari Gunung Idom, gunung yang ada di kota Madinah? Kemudian Imam Busiri melanjutkan, fama li ainaika, fama mangka utai opo li ainaika ikut tetap kedua meripat lorone siro in kulta lamun ngucap sopo siro ukfufa ngekero sopo siro berhentilah menangis hamata mangka mili deres opo ainaika. Wama utai opo li qalbika ikut tetap kedua atine siro in kulta lamun ngucap sopo siro istafik sadarlah sopo siro yahimi mangka bingung opo qalbika. Ini masih berlanjut ya, Imam Busiri ngomong dengan dirinya sendiri. Nah, ini menunjukkan begini, orang yang jatuh cinta, orang yang sedang rindu, itu hidupnya kesepian. Meskipun dia punya teman banyak, meskipun dia hidup di kampung yang ramai, tapi karena dia jauh dari kekasihnya, itu hatinya itu terasa sepi. Sehingga Imam Busiri tidak ngomong dengan tetangga, tidak ngobrol dengan teman-temannya, tapi dia ngobrol dengan dirinya sendiri. Karena dia sedang merasa rindu dengan kekasihnya. Kenapa sih matamu nangis terus? Kenapa sih hatimu susah terus? Ya, karena jauh dari kekasih. Mata nangis terus, hatinya susah terus. Ketika aku berkata kepada kedua matamu, wahai mata, berhentilah menangis. Justru dia nangisnya makin kenceng. Ketika saya berkata kepada hatimu, kenapa sih hatimu? Ketika dikatakan kepada hatimu, sadarlah, sudah, jangan bersedih, jangan memikirkan kekasihmu. Maka dia semakin menjadi-jadi. Karena memang gitu, kalau ada orang nangis, disuruh berhenti, malah tambah kenceng. Coba aja, anak kecil nangis, suruh berhenti, udah jangan nangis, malah justru nangisnya makin kenceng. Kalau ada orang kena musibah, motornya hilang, mobilnya hilang, misalkan nangis dia, dihibur sama temennya, udah berhenti, jangan nangis. Justru nangisnya malah tambah apa? Tambah kenceng. Orang ketika menangis disuruh berhenti, malah kesempatan dia untuk nangisnya tambah kenceng. Famali ainaika, kenapa dua matamu itu ketika disuruh berhenti menangis, dia malah justru tambah kenceng nangisnya? Kenapa dengan hatimu ketika dikatakan sadarlah, sudah, jangan memikirkan kekasih yang jauh, malah dia semakin bersedih. Ayah sabu ana toh nyono asobu opo sopo wong kang demen anal hubba ing sak temene demen mung katimun iku kasimpen ma bainamun sajimin ing dalam antarane air mata minhu saking asob wa mutarimi lan hati terbakar. Orang yang mencintai itu, apakah orang yang mencintai ini mengira, apakah orang yang jatuh cinta ini, apakah orang yang rindu ini mengira bahwa rasa cintanya itu akan tersimpan, tidak bisa disembunyikan. Orang yang sedang jatuh cinta itu tidak bisa disembunyikan karena ada air mata yang terus mengalir dan hati yang terus terbakar. Sehingga Imam Busiri berkata kepada dirinya sendiri, kenapa sih kamu nangis? Pasti kamu jatuh cinta.
Kenapa sih kamu terus menangis, terus bersedih? Oh, pasti kamu karena sedang merasa rindu. Kenapa? Karena orang yang mencintai, orang yang sedang dalam keadaan rindu pada seseorang, itu pasti tidak akan bisa disembunyikan. Akan terus nampak karena dia akan terus mengeluarkan air mata dan hatinya akan terus terbakar, hatinya akan terus bersedih. Laulal hawa, lamun ora ana utawi rasa demen iku maujud, lam turik mangka ora miliaken sapa sira dam'an ing air mata ala tolali ing atase puing-puing bangunan. Wala arik talan ora melek begadang sapa sira lidzikril bani karena iling wit-witan ban wal alami lan gunung-gunung. Kalau bukan karena rasa cinta, rasa rindu yang mendalam, engkau tidak akan menangisi puing-puing bangunan. Kalau bukan karena rasa cinta, engkau tidak akan begadang malam-malam mengingat gunung-gunung yang ada di kota Madinah, pohon-pohon yang ada di kota Madinah. Fa kaifa mangka hale kaya apa? Tungkiru ingkar sapa sira hubban ing rasa demen ba'dama syahidat ing dalam sawise yen to nyekseni bihi kelawan hubban alaika ing atase sira udulud dam'i apa pira-pira adil-adile air mata wasaqamilan sakit. Imam Busiri masih berbicara dengan dirinya sendiri, membayangkan dirinya adalah sosok orang lain, kemudian diajak ngomong. Kamu itu, kenapa sih kamu mengingkari rasa cinta? Kenapa sih kamu nggak ngaku kalau kamu sedang mengalami rasa cinta, rasa rindu? Padahal sudah nampak jelas, sudah ada saksinya bahwa kamu itu sedang jatuh cinta. Yaitu apa? Air mata yang terus mengalir dan badan yang sakit. Kadang orang jatuh cinta itu nggak bisa tidur, mikirin kekasihnya, sampai-sampai orang kalau kurang tidur kan sakit. Jadi Imam Busiri ini di awal qasidahnya membayangkan bahwa dirinya ini adalah sosok orang lain, kemudian diajak ngomong. Jadi kayak ngomong dengan dirinya sendiri. Wa asbata, ngomong dengan dirinya sendiri, nanti dijawab sendiri. Kenapa sih kamu bersedih? Kesimpulan dari awal qasidah, kenapa sih kamu bersedih? Apakah karena kamu mengingat kekasihmu yang ada di kota Madinah? Sudahlah, kamu nggak usah bohong, kamu nggak usah ingkar. Orang yang jatuh cinta itu pasti akan nampak karena dia akan terus mengeluarkan air mata dan hatinya akan susah. Wasbata lan netepno alwajdu opo rasa demen kang banget khotai amrotin ing garis lorone nangis wadona lan kurus. Mislal bahari hale sepadane mawar putih ala khaddaika ing atase pipi lorone sira wal anami lan mawar merah. Kamu tidak bisa mengingkari rasa cinta. Kenapa? Karena rasa rindumu, rasa cintamu membuatmu terus menangis. Orang kalau terus-terus menangis, nanti di pipinya akan muncul garis-garis bekas air mata. Nah, seperti halnya ketika ada mawar merah disandingkan dengan mawar putih, nanti akan nampak jelas warnanya itu. Jadi wasbatal wajdu ini menjelaskan atau Imam Busiri berkata kepada dirinya sendiri, kamu tidak bisa mengingkari rasa rindumu kepada kekasihmu. Kenapa? Karena engkau terus menangis. Saking seringnya menangis, saking seringnya engkau begadang memikirkan kekasih, sehingga tangisanmu itu membekas air mata di pipi kamu itu, 2 garis. Sudah hanya diriwayatkan bahwa Sayyidina Umar itu di sininya di 2 pipinya ini ada 2 garis. Kenapa? Karena beliau itu sering menangis di malam hari, sering merenungkan kesalahan-kesalahannya. Kalau malam tahajud, bangun malam munajat kepada Allah sampai menangis setiap malam, sehingga membekas di sini 2 garis itu. Naam, ya, benar. Jadi Imam Busiri ngomong sendiri, dijawab sendiri. Naam, ya benar. Memang benar. Saya sedih, saya nangis, saya begadang, saya nggak bisa tidur karena saya mengingat kekasih saya. Saya rindu kepada kekasih saya. Saro lumaku bengi, taifuman opo bayangane uang. Ahwa kang demen sapa ingsun ing man. Fa'arraqani mangka dadekno begadang sapa man ni ing ingsun. Fa'arraqani mangka menjadikan saya ini enggak bisa tidur. Itu fa'arraqani. Wal hubbu utawi demen yang taridu iku ngalang-alangi apa hub alladzati ing pira-pira perkara kang enak bil alami kelawan rasa sakit. Naam iya. Saro lumaku bengi taifuman apa bayangane wong ahwa kang demen sapa ingsun. Farraqani mongko ndadekno melek sapa man ni ing ingsun wal hubbu utawi demen yang taridu
iku ngalang-alangi apa hub allazati ing pira-pira perkara kang lezat kang enak bil alami kelawan rasa sakit. Naam. Naam, ya benar. Saya menangis, saya rindu kepada kekasihku. Saya menangis, saya sakit, saya begadang karena memang saya memikirkan, saya rindu, saya cinta, saya rindu berat kepada kekasihku yang ada di kota Madinah. Bayangan-bayangan kekasih, bayangan-bayangan orang yang aku cintai setiap malam lewat, sehingga setiap malam saya tidak bisa tidur. Wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Rasa cinta ini membuat perkara yang enak terasa tidak enak. Kan begitu kan? Orang kalau jatuh cinta, kekasihnya jauh, makan enak rasanya nggak enak karena tidak bareng dengan kekasihnya. Minumannya enak tapi terasa nggak enak karena dia jauh dari kekasihnya. Ada sepasang kekasih LDR, berjauhan, yang satu di kampung, suaminya merantau misalkan. Karena jauh dari istrinya, jauh dari kekasihnya, tidur padahal di kasur yang enak tapi rasanya nggak enak karena tidak dekat dengan kekasihnya. Itu namanya wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Ketika seorang wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami, rasa rindu, rasa cinta, rasa rindu yang berat ini akan menjadikan perkara-perkara yang harusnya terasa enak tapi menjadi tidak enak. Makan terasa tidak enak, minum, tidur terasa tidak enak karena jauh dari kekasihnya. Ya laimi he wong kang maido ingsun fil hawa ing dalam rasa demen al udriyi kang bangsa udri makdiratan nyepuro sapa sira kelawan nyepuro temenan minni saking ingsun ilaika maring sira walau angsof lamun adil sapa sira lam talumi mangka ora maido ora mencela sapa sira. Wahai orang yang mencela aku karena aku jatuh cinta, wahai orang yang mencela aku karena aku merasa rindu sehingga menangis dan bersedih, saya minta maaf. Tapi seandainya engkau berlaku adil, engkau tidak akan pernah mencelaku. Artinya begini, kamu mencela saya, kamu ngomongin saya karena saya nangis terus-terusan. Coba kalau kamu merasakan sendiri, pasti kamu akan memaklumi. Nah, di sini disebutkan al-hawa al-udri. Al-hawa al-udri ini adalah rasa cinta yang dialami, yang dinisbatkan kepada Bani Udrah. Jadi di Yaman itu ada kabilah namanya kabilah Bani Udrah. Kabilah Bani Udrah ini kalau jatuh cinta, itu benar-benar cinta mati. Hatinya begitu tipis, cintanya dia kepada kekasihnya benar-benar serius. Bahkan tidak jarang ada orang yang sampai meninggal karena jatuh cinta dari kalangan kabilah Bani Udri. Nah, Imam Busiri mengatakan rasa cintaku kepada Nabi Muhammad, kepada kekasihku yang ada di Salam, yang ada di kota Madinah, ini seperti cintanya Bani Udrah. Cinta yang cinta mati, benar-benar sampai membuat dia sedih, sampai membuat dia gak bisa tidur ketika malam, sampai membuat dia sakit. Jadi, wahai orang yang mencelaku, dalam cintaku, kerinduanku yang mendalam kepada kekasih, saya minta maaf, tolong maafkan saya. Dan seandainya engkau berlaku adil, memaklumi keadaan orang yang sedang jatuh cinta, maka engkau tidak akan pernah mencelaku. Adat kahali, adat katumeko ka ing sira hali apa tingkah ingsun, la sirri ora utawi rahasia ingsun bimustatirin iku kesimpen. Anil wusyati saking pira-pira wong kang adu-adu, waladai lan ora ono utawi penyakit ingsun, penyakit cinta ini, penyakit rindu yang mendalam, bimun hasimi iku kapegot. Keadaanku ini sudah sampai kepadamu. Rahasiaku sudah tidak tertutup lagi. Dari orang-orang yang suka mengadu domba, semuanya tahu bahwa saya sedang mabuk cinta, rindu kepada sang kekasih. Waladai bimun hasimi, penyakitku karena sering begadang, karena nggak bisa tidur, sehingga badan kurus, badan sakit, ini nggak bisa terhenti karena kerinduanku kepada sang kekasih. Jadi begini, kadang ada orang yang namanya wusyat, anil wusyat. Al wusyat ini adalah orang yang suka mengadu domba. Orang yang tidak suka ketika ada orang menjalin hubungan cinta. Misalkan si A jatuh cinta kepada si B, itu nanti ada saja itu tetangga-tetangganya, teman-temannya yang berusaha memisahkannya, atau mungkin mantan-mantannya, atau mungkin orang yang sebenarnya cinta kepada si B ini, namanya wusyat. Ada orang yang kebiasaannya merusak hubungan dua kekasih. Nah, kata Imam Busiri, rasa cintaku ini semua orang sudah tahu. Orang-orang yang suka mengadu domba, orang-orang yang suka merusak hubungan
cinta antara dua pasangan ini, dua orang ini, itu semuanya sudah tahu bahwa saya ini sedang mabuk cinta, bahwa saya ini sedang merasa rindu kepada kekasihku. Mahatani memiliki no murni no sapa sira ni ingsun anusha ing nasihat, lakin lastu tetapi nek ora ana sapa ingsun asma'hu iku ngrungu sapa ingsun hu ing anusha. Innal muhibba satemene wong kang demen fil anil udzali saking pira-pira wong kang maido fi somami iku ing dalam tuli. Engkau menasehatiku. Imam Busiri berkata kepada dirinya sendiri, engkau memberi aku nasihat dengan tulus. Sudahlah, jangan bersedih, jangan nangis terus, gak usah mikirin kekasihmu yang jauh terus. Dikasih nasihat seperti itu oleh dirinya sendiri. Engkau menasehatiku dengan tulus, tapi aku tidak mendengarnya. Karena memang orang yang sedang jatuh cinta itu tidak akan mendengar komentar dari siapapun. Jadi mahattani nusha lakin lastu asma'hu innal muhibba anil udzali fi samami. Engkau memberiku nasihat dengan tulus supaya tidak terlalu memikirkan kekasihmu. Udahlah, jangan menangis, jangan bersedih. Tapi ketahuilah, orang yang sudah terlanjur mabuk cinta, mengalami kerinduan yang mendalam, itu dia akan tuli, tidak akan mendengarkan komentar dari siapapun. Ini satemena ingsun ittaham tu ikut curiga sapa ingsun nasihah syaibi ing nasihate uban fi adali ing dalam maido ing ingsun. Wa syaibu utai uban abadu iku luwih adoh fi nushin ing dalam paring nasihat anit tuhami saking pira-pira kecurigaan. Apalagi kamu yang ngasih nasihat, apalagi orang lain, apalagi kamu yang ngasih nasihat. Saya itu mendapatkan nasihat dari nasihat yang paling jujur. Itu saja tidak saya terima. Kalau kita dinasehatin orang, ini jangan-jangan orangnya ini punya kepentingan kan. Kita dinasehatin orang, jangan-jangan orangnya ini tidak suka sama saya sehingga dia ngomong begini-begini. Tapi ada satu nasihat yang tidak akan bohong. Ada satu nasihat yang tulus, pasti benar. Apa itu? Uban. Apa rupanya? Nah, nasihat yang paling jujur, nasihat yang paling benar, nasihat yang paling tulus, yang gak mungkin bohong, itu adalah apa? Uban. Apalagi kamu yang ngasih nasihat. Saya dinasehatin uban saja, saya tidak nurut. Saya masih curiga. Apalagi orang lain yang ngasih nasihat. Saya diberi nasihat oleh uban, diberi nasihat oleh rambut putih saja, saya masih curiga, saya masih belum sepenuhnya menerima. Nah, ini menggambarkan bahwasanya Imam Busiri itu kerinduannya, kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW ini sangatlah mendalam. Kecintaannya sangat dalam. Kerinduannya sangat mendalam, sehingga dinasehatin kayak apapun, udah kamu jangan menangis, kamu jangan bersedih, nggak usah mikirin kekasihmu yang di sana. Siapapun yang ngasih nasihat saya nggak menerima. Apalagi kamu yang ngasih nasihat. Uban saja yang dia nggak bakalan bohong, dia pasti tulus dalam memberikan nasihat, itu saja tidak saya terima nasihatnya. Nah, itu yang dimaksud wasyaibu ab'atu fi nushin anit tuhami. Nah, itulah penggambaran. Imam Busiri menggambarkan dirinya sedang mengalami rasa cinta, rasa rindu yang mendalam kepada Nabi Muhammad SAW. Karena memang orang kalau sudah terlanjur mencintai Rasulullah, maka dia itu akan rela mengorbankan apapun, hartanya, nyawanya, segala-galanya dikorbankan demi Nabi Muhammad SAW. Siapa orang yang paling hebat dalam mencintai Rasulullah? Ya para sahabat. Kita bisa melihat betapa kecintaan para sahabat membela Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad dengan kecintaan yang sangat mendalam. Diceritakan ada seorang perempuan dari Bani Dinar, itu suaminya, saudaranya, bapaknya ikut perang Uhud. Ada satu perempuan, suaminya, saudaranya, bapaknya, semuanya ikut perang Uhud. Kemudian setelah selesai perang, dia mencari-cari keluarganya. Kemudian dikasih tahu oleh teman-temannya, bapak kamu meninggal, saudara kamu meninggal, suami kamu meninggal, semuanya meninggal. Suaminya meninggal, saudaranya meninggal, bapaknya meninggal di medan perang, yaitu perang Uhud. Dia nggak bersedih, dikasih tahu suaminya meninggal, bapaknya meninggal, saudaranya meninggal, dia sama sekali tidak bersedih. Tapi dia bertanya, Rasulullah bagaimana? Dia nggak memikirkan suaminya, nggak memikirkan saudaranya, nggak memikirkan bapaknya, tapi yang dipikirkan adalah Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi Muhammad? Alhamdulillah Nabi Muhammad nggak apa-apa. Nah, ya ada luka-luka lah, cuman nggak sampai parah, nggak sampai masih selamat beliau itu. Maka
perempuan tersebut berkata, saya belum percaya. Mana? Saya mau lihat Rasulullah. Saya melihat Rasulullah keadaannya. Tuh lihat tuh Rasulullah. Sehat-sehat saja, masih hidup, tidak terbunuh. Hanya ada luka-luka beberapa. Wah, setelah dia melihat Rasulullah masih sehat, masih hidup, dia berkata, kullu musibatin ba'daka jalal. Saya nggak peduli suami saya meninggal. Saya nggak peduli bapak saya, saudara saya meninggal. Asalkan Nabi Muhammad tidak apa-apa, asalkan Nabi Muhammad masih hidup, saya akan menganggap semua musibah itu ringan. Orang suaminya meninggal musibah, saudaranya meninggal kan musibah, bapaknya meninggal kan musibah. Tapi karena Nabi Muhammad masih sehat, masih hidup, saya tidak peduli. Musibah-musibah itu saya anggap ringan, asalkan Nabi Muhammad baik-baik saja. Itu kecintaan sahabat kepada Nabi Muhammad. Suhaib Ar-Rumi itu ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, beliau pengen hijrah, pengen ikut nyusul hijrah ke Madinah, dihalang-halangi oleh orang-orang kafir Mekah. Gak boleh, kamu enak saja, kamu ini pendatang dari Romawi, datang ke sini, jadi orang kaya di sini, mau keluar seenaknya dari kota Mekah menyusul Muhammad, gak boleh. Kata Suhaib Ar-Rumi, mau gak semua harta saya berikan kepada kamu, orang kaya raya. Semua harta saya berikan kepada kamu, wahai orang kafir Quraisy, asalkan saya boleh pergi ke Madinah menyusul Nabi Muhammad. Ya sudah, hartanya dirampas. Suhaib Ar-Rumi pergi tanpa membawa harta sepeser pun demi menemui Nabi Muhammad SAW, menyusul berhijrah ke kota Madinah. Nah, itu sebagian kecil ya. Dua contoh menggambarkan kecintaan para sahabat kepada Nabi Muhammad yang sangat mendalam, rela mengorbankan hartanya. Belum lagi sahabat-sahabat yang lain yang rela mengorbankan nyawanya demi membela Nabi Muhammad SAW. Al-faslu tsani fi tahdhir min hawan nafsi, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.